Evaluasi maksimal buat putaran 2, Paul Munster siapkan program individu dan butuh tambahan pemain lokal baru. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, melakukan persiapan serius menatap putaran kedua Liga 1 musim ini. Selain mendatangkan pemain baru, pelatih asal Irlandia Utara itu terus melakukan upaya meningkatkan performa secara tim juga individu berdasarkan evaluasi putaran pertama. Saya sudah melakukan evaluasi bersama tim pelatih, secara tim maupun individu pemain, berbicara tentang individu pemain selama putaran pertama dan apa yang bisa ditingkatkan putaran kedua, kata Paul Munster. Ia menyebut banyak hal positif yang ditunjukkan oleh pemain selama putaran pertama. Paul Munster tidak terlalu kecewa meski Persebaya gagal mempertahankan puncak klasemen, jadi peringkat 2 di bawah Persib. Saya tahu pemain bekerja keras, tapi kami harus terus meningkat. Kami siapkan program individu, video individu, menunjukkan situasi pada pemain bagaimana dia bisa lebih baik di lapangan, terangnya. Paul Munster yakin tim akan lebih kuat di putaran kedua dengan kedatangan sejumlah pemain baru. Persebaya sudah mengumumkan 2 pemain asing baru, Dime Dimov dan Dejan Tumbas. Kabarnya juga akan ada pemain lokal baru yang merapat. Saya tidak bisa menjawab berapa pemain yang akan datang selama jendela transfer ini, tapi saya butuh pemain baru lagi agar tim lebih kuat, kata Paul Munster. Training kedua Dejan Tumbas, Dime Dimov di Persebaya disorot, bonek desak manajemen satu hal krusial. Dilansir tribunwow.com, Persebaya Surabaya belum lama ini berhasil mengumumkan 2 pemain asing tambahan untuk putaran kedua. 2 pemain asing tambahan yang belum lama diperkenalkan oleh Persebaya Surabaya yakni Dejan Tumbas dan Dime Dimov. Tak selang lama setelah pengumuman kedatangannya, Dejan Tumbas dan Dime Dimov langsung lakoni sesi training perdananya pada tanggal 5 Januari tahun 2025. Saat itu, keduanya turut berlatih dengan para penggawa Persebaya Surabaya di lapangan Tor, Surabaya, Jawa Timur. Keduanya nampak dikenal terlebih dahulu oleh tim pelatih kepada rekan-rekan lainnya sebelum memulai sesi training perdana mereka. Banjir sorotan terkait keduanya pun tak terelakkan pada kolom komentar unggahan. Sehari kemudian, Senin tanggal 6 Januari tahun 2025, Dejan Tumbas dan Dime Dimov melakoni sesi training kedua yang dilakukan di lapangan Tor. Uniknya, sambutan hangat untuk keduanya dari para bonek berubah drastis. Beberapa di antaranya justru mewarnai sesi training kedua Dejan Tumbas dan Dime Dimov dengan desakan yang ditujukan kepada manajemen. Bukan desakan out pemain, melainkan keinginan bonek untuk segera melihat Persebaya Surabaya mengumumkan pemain lokal rekrutan di paruh musim ini. Menarik dinantikan, siapakah nantinya pemain lokal anyar Persebaya Surabaya di paruh kedua? Akankah banyak kedatangan pilar grade A lokal anyar, atau justru malah sebaliknya? Pesan menyentuh kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari usai Sinteyong tak lagi jadi pelatih timnas. Seperti diketahui, Sinteyong resmi tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Usai kabar pemecatan mencuat, satu persatu pemain timnas Indonesia memberikan salam perpisahan tak terkecuali penjaga gawang Persebaya Surabaya yaitu Hernando Ari. Sosok Hernando memang kerap menjadi andalan Sinteyong tak hanya di timnas senior tetapi juga di U23. Nando mengenang jasa besar Sinteyong yang menyelamatkan karirnya dalam salam perpisahan itu. Kalau bukan karena Coach Sin yang menyuruh saya berhenti latihan untuk segera operasi, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini, ujar Hernando Ari di akun Instagram pribadinya. Ya, Hernando Ari sempat menderita cedera yang hampir membuatnya pensiun dini. Hernando saat itu terus melakoni latihan di bawah asuhan Sinteyong. Beruntung, sang pelatih menyadari kondisi yang dialami oleh kiper andalannya itu dan menyarankan untuk mengambil tindakan operasi. Operasi yang dijalankan akhirnya sukses, dan Nando saat ini bisa kembali merumput baik bersama Persebaya maupun timnas Indonesia. Manajemen Persebaya tonton laga Deltras FC versus Gresik United, ini kata CEO The Lobster. Amir Burhanuddin, CEO Deltras FC, menegaskan bahwa kehadiran manajemen Persebaya Surabaya dalam pertandingan antara Deltras FC melawan Gresik United di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025, semata-mata hanya untuk menyaksikan laga. Ia membantah spekulasi bahwa Persebaya berencana melirik atau memiliki kepentingan tertentu terhadap pemain Deltras FC. 2 hari sebelum pertandingan, salah satu manajemen Persebaya menghubungi kami untuk memberitahu bahwa mereka ingin melihat pertandingan derby Jatim Liga 2 ini. Kami lalu mengirimkan 3 tiket sesuai permintaan mereka, jadi tidak ada kaitan dengan hal lain.
Mereka sama seperti yang lain, penonton dan penikmat sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan Deltras FC melawan Gresik United. Saya tidak tahu jika ada kepentingan lain, jelas Amir.